Jadi, malam itu ayah ingin kami berbagi tugas. Ayah bersedia tinggal di rumah dan menjagamu. Dan ia akan membiarkan emak menghidupi keluarga ini. Atau malah sebaliknya. Mata emak tampak berkaca-kaca. Tapi bibirnya tersenyum. Ayahmu tak ingin menghancurkan apapun. Dan ia bersedia mengorbankan pekerjaannya demi keutuhan keluarga. Saat itulah, emak sadar itulah saat emak harus mengambil keputusan. Kami tak bisa melepasmu lagi untuk kami titipkan dari satu pengasuh ke pengasuh lain setelah peristiwa itu. Jadi malam itu seluruh hidup keluarga ini pun berubah. Itulah arti berumah tangga. Neng, kami tak sedang berkorban atau mengalah untuk kepentingan lain. Kami hanya memikirkan keputusan terbaik untuk keluarga. Setelah melewati semuanya selama belasan tahun ini, emak tak pernah ngangka kalau ayah dan emak malah lebih bahagia sekarang. Kami lebih bahagia bisa mengambil keputusan bersama, saling memikirkan kepentingan satu sama lain, dan bisa berbagi kesedihan, kesulitan bahkan emosi bersama. Ingat ya Neng, kami tidak mengorbankan apapun. Kami berdua hanya berusaha menyamakan keinginan agar rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik. Lili mulai mengerti mengapa emak menjelaskan kejadian masa lalu itu. Ia senang. Penjelasan emak membuka pikirannya. Karena itu putriku, emak ingin kau tahu bahwa menikah itu bukan hanya untuk bersama orang yang kau cintai. Tapi ini tentang berbagi. Saling memahami satu sama lain dan menerima kekurangan serta kelebihan. Kamu dan Aji mungkin punya hubungan lebih kuat dari apapun. Tapi kehidupan berumah tangga akan mengujinya jauh lebih kuat. Kalian sama-sama keras. Dan emak kadang khawatir itu akan menjadi masalah suatu hari nanti. Emak benar. Lili juga merasakan hal yang sama. Kadang, ada banyak hal yang sulit Lili pahami dari Aji. Pria itu kadang mengambil keputusan yang sulit ia terima dengan mudah. Bahkan selama menyiapkan pernikahan, Aji dan dirinya sering meributkan hal-hal kecil. Memang lebih banyak Aji yang mengalah. Tapi itu juga setelah Lili menggunakan berbagai cara untuk memaksakan kehendaknya. Pria itu berbeda dengan wanita. Mereka jarang bicara dan lebih banyak berpikir. Kadang-kadang emak sendiri masih sulit membaca pikiran ayahmu. Tapi balik lagi ke pengertian. Emak tahu ayah pasti sudah memikirkan hal-hal lebih baik dan lebih panjang dari emak. Makanya emak kadang tak lagi merasa perlu bertanya alasan ayah saat ia memutuskan sesuatu. Rumah tangga membutuhkan kepercayaan pada pasangan dan selama emak masih yakin pada ayah. Emak tahu ayah pasti memikirkan kebaikan keluarga ini di atas segalanya. Kamu tahu apa yang paling emak sukai dari semua perubahan yang emak alami? Emak boleh berpura-pura bodoh dan bertingkah konyol? Lili tak berkata apa-apa. Hanya menatap emak ingin tahu apa maksud perkataannya. Karena kalian semua akan tertawa tiap kali emak bertanya sesuatu yang sepele.
Emak senang bisa menghibur kalian meski harus bertingkah konyol. Seorang istri juga harus bisa menghibur suaminya, membuat anak-anak dan keluarganya tertawa. Itu penting sekali. Emak merangkul bahu Lili. Nanti setelah menikah, banyak-banyaklah berbicara dengan suamimu. Katakan apa yang ada di pikiranmu. Karena jarang sekali suami itu paham bahasa kode istrinya. Kalau kamu tidak suka, katakan, suka, ekspresikan. Menjadi jujur dengan hatimu sendiri itu adalah awal untuk menjaga hubungan kalian agar tetap jujur. Ya, Mak. Lili akan ingat pesan emak, gumam Lili. Jangan lupa Lili sayang. Sering-seringlah pulang ke rumahmu ini ya, Nak. Selamanya kami di sini menunggumu. Kami mungkin bukan orang tua yang sempurna, yang bisa memberimu segala hal yang kau inginkan. Tapi kami selalu punya cinta dan kasih sayang untukmu. Juga nanti untuk Aji dan anak-anak kalian. Air mata Lili mengalir pelan. Ia tahu, esok ia bukan Lili yang sama lagi. Kewajibannya berpindah pada seorang lelaki bernama Aji. Tapi tak ada satu hari pun dalam hidupnya ia menyesali kehidupannya sebagai putri emak Rini dan ayah Panji. Lili berjanji mengingat semua pesan emak. Wanita ini jarang sekali bicara tentang hal-hal serius. Emak yang selalu tertawa dan berlaku bodoh seperti dirinya. Agar bisa menahan air matanya yang makin sulit dibendung. Sekali lagi Lili menatap ke langit. Kerlap-kerlip bintang seakan menghibur hatinya yang sedih membayangkan akan meninggalkan ibunya. Lili tersenyum. Emak, terima kasih. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik di dunia untuk Lili. Terima kasih untuk menjadi bintang paling terang dalam hidup Lili, bisik Lili. Emak tak menjawab, hanya ikut memandangi langit seperti Lili. Dua bulir air mata jatuh di pipinya. Haru perlahan masuk ke celah-celah hatinya. Putri kecilnya kini telah menjadi gadis dewasa. Dan esok pagi ia akan menjadi seorang istri. Satu harapannya terkabulkan. Dan sang pemilik bintang mengabulkan salah satu keinginan terbesarnya itu. Dan sebuah doa perlahan dipanjatkan sang ibu. Ya Allah, jaga putriku dan limpahkan kebahagiaan untuknya. Saat mematut diri untuk mengenakan jas hitam rancangan sebuah merek ternama dunia, Aji tak menyangka kalau Lili membiarkan dirinya mengenakan pakaian yang sesuai dengan keinginannya. Karena Mas Aji adalah pilihan terbaik dari Allah untuk Lili. Jadi Lili juga maunya Mas Aji dapat yang terbaik. Begitu kata Lili memberi alasan saat Aji bertanya. Ia tak benar-benar tahu kalau Lili mengganti warna jas untuk resepsi hingga malam sebelum akad nikah mereka. Aji tersenyum dan menjawab, "Kamu juga pilihan terbaikku, sayang." Akad nikah sudah dilangsungkan sehari sebelumnya. Namun karena jadwal acara yang padat, mereka tak sempat menghabiskan waktu bersama. Akad nikah sudah dilangsungkan sehari sebelumnya. Namun karena jadwal acara yang padat, mereka tak sempat menghabiskan waktu bersama. Acara akad nikah hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat mereka.
Sedangkan untuk acara resepsi malam ini, lebih dari 1.000 orang akan hadir merayakan pesta pernikahan mereka. Tak seperti yang mereka kira. Setelah akad nikah, Aji dan Lili justru tak bisa menikmati waktu pribadi. Mereka sempat beristirahat beberapa jam, tapi Lili kelelahan. Perut Aji juga sakit sejak pagi. Mungkin karena ia gugup hingga penyakitnya sempat kambuh. Semalam begitu masuk kamar, Lili memilih tidur lebih cepat sebelum Aji selesai menjamu tamu-tamunya. Saat menyusul Lili, Aji hanya diam memperhatikan wajah istrinya. Masih tak percaya akhirnya ia bisa memiliki cinta pertamanya. Tak lama, Aji juga tertidur setelah sempat memeriksa beberapa pekerjaan yang tak bisa ia tinggalkan. Lucu membayangkan dua orang yang baru menikah tapi seperti dua pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun. Tidur bersama tapi tak saling bersentuhan. Malah berebut guling dan bertarik-tarikan selimut saat mereka tengah bermimpi. Ketika hari berganti, usai azan subuh, keduanya sudah sibuk bersiap-siap lagi. Karena acaranya dilangsungkan di hotel ayah, maka mereka bersiap di dua kamar berbeda. Lili ingin memberi kejutan pada Aji, menjadi pengantinnya yang takkan pernah terlupakan. Aji tak bisa melupakan kata-kata Theo saat menelponnya pagi tadi. Pria Jerman itu tak bisa datang karena ada urusan yang tak bisa ia tinggalkan, tapi berjanji akan datang ke Jakarta secepatnya. Mereka saling bertukar kabar sampai kemudian Theo mengatakan alasannya mempercayai proyek besar perusahaannya pada Aji. "Kamu itu pengusaha bertalenta, Jie. Gak ada yang ngeraguin itu. Tapi, rumah sakit yang ingin aku bangun itu berbeda dengan gedung gemu. Rumah sakit ini gak butuh keindahan seni atau kemewahan. Yang paling dibutuhkannya hanya bagaimana kebutuhan keluarga bisa diakomodasi. Bagaimana kamu bisa memahami ini kalau tak ada konsep keluarga dalam hidupmu? Itulah kenapa ketika kamu bilang kamu akan menikah, saya tahu kamu telah berubah." Aji tertawa tanpa ia sadar. Theo benar. Saat konstruksi mulai dilaksanakan, Aji memikirkan tentang kebutuhannya sebagai seorang suami dan ayah, bukan seorang pengusaha. Keuntungan tak lagi jadi target utama, tapi bagaimana rumah sakit itu nantinya akan benar-benar berguna untuk banyak keluarga. Sebelum acara akad nikah, Papa hanya berpesan pendek dalam perjalanan menuju rumah Lili. Seorang lelaki baru dikatakan benar-benar dewasa setelah ia berani mencintai dan melindungi orang yang ia cintai. "Dan kamu sudah dewasa sekarang, Nak. Maaf kalau selama ini Papa tak bisa menjadi contoh suami yang baik untuk keluarga ini. Tapi Papa berharap kamu gak bakalan mengecewakan kedua orang tua Lili. Papa berharap kamu jadi suami dan ayah yang lebih baik dari ayah." Aji hanya bisa mengangguk saat itu. Tapi sebelum Papa keluar kamar, Aji berkata, "Terima kasih, Pak."